Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian, mohon izin ibu bapak semuanya mengantar ibu bapak semua sampai nanti kegiatan berakhir ya, di akhir materi. Bapak ibu sekalian, materi yang akan saya uraikan adalah terkait budaya positif. Materi ini saya rasa sudah sempat bapak ibu pelajari juga. Di siswa praja itu ada pembelajaran berbasis kasih sayang ya Bu ya. Bapak Ibu nanti mungkin bisa menyampaikan seperti apa ya pembelajaran berbasis kasih sayang, tapi saya rasa ini ada kolerasi ya, ada kesamaan, hanya perbedaan istilah saja begitu. Bagaimana pembelajaran itu nanti arahnya adalah membangun sebuah kebudayaan begitu ya. Pendidikan dan kebudayaan itu juga sudah jadi aspek yang mendasar dalam pembelajaran di sekolah-sekolahan sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan budaya positif, kita sama-sama simak ya. Ya, Bapak Ibu, kita mulai dengan nonton dulu ya Bapak Ibu. Siap semuanya? Ini suaranya keluar gak ya? Gak usah sedikit lagi ya punya. Suaranya dari sini. Oh, itu dengan itunya, Bluetooth itu. Keluar tuh. Oke, baik Ibu Bapak, itu satu tayangan ya mengawali kegiatan kita di siang ini. Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan apa yang bisa kita petik dari tayangan tadi ya? Apakah ada hal yang bisa kita ambil pelajarannya? Silakan. Banyak ya Bapak Ibu. Ada peristiwa apa saja Bu tadi, Pak? Jualan ya, aclok-aclokan gitu ya. Ada hal apa yang menarik dari tayangan yang Ibu Bapak tadi tangkap? Silakan. Tentang apa Bu, Pak?
kasih sayang. Luar biasa sekali ya. Ada lagi Bapak Ibu? Belajar tentang kehidupan, keberanian. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Luar biasa. Banyak nilai-nilai yang Ibu Bapak sampaikan tadi ya. Ini yang sebetulnya harus kita bangun untuk mendasari pembelajaran kita di kelas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena kadangkala Ibu Bapak kita memiliki sudut pandang, salah satunya ini ya. Kadang kita berpandangan bahwa guru itu bisa mengontrol murid gitu ya. Seakan-akan kalau sudah jadi guru marek di kukumahake muridnya kumaha urang kan begitu ya Bu ya. Tapi ternyata tadi dari tayangan tadi kita bisa membaca ya Bu, mempelajari bahwa pada hakikatnya itu semua adalah ilusi begitu. Karena ketika seorang murid berbicara tidak bisa, maka saat itu juga guru tidak berdaya kan begitu ya Bapak Ibu. Betul gak Bu ya? Rek dipaksa kumaha gitunya, merek doang we anggar gitu ya, budak teh tidak bisa apa-apa seperti itu. Nah, jadi apakah benar Bu guru dapat mengontrol murid? Nah, pada prinsipnya murid itu memiliki power tersendiri, powernya tersendiri itu seperti itu kan begitu ya Pak, Ibu Bapak sekalian. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apakah penguatan positif itu efektif? Kita memberi dorongan, kita memberi pengertian, kita memberi apalagi ya, arahan begitu ya kepada murid ataupun kepada siapapun, apakah itu bisa efektif Bapak Ibu? Kira-kira efektif? Seberapa efektif coba Bu? 50% ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, penguatan positif itu pada prinsipnya ada pada aspek eksternal diri murid itu sendiri kan begitu ya. Seperti tadi, berapa kali dicoba untuk didorong begitu ya, berapa kali orang tersebut ya dari ilustrasi tadi diberi cara begitu, dicoba untuk bisa dia berubah, tapi selama orang itu atau individu itu tidak mau mencoba, ternyata gagal juga kan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kaitannya dengan murid dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian, maka penguatan positif itu efektif ketika murid itu mau mencoba, mau memulai, itu seperti itu ya. Ternyata ketika dicoba dia bisa kan seperti itu. Nah, akhirnya kemudian menjadi sebuah motivasi tersendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Apakah hukuman menguatkan karakter Bapak Ibu? Kalau saya hukum pasti bakal lebih baik lagi. Betul tidak Bu? Iya, ada yang tidak, ada yang setuju. Setuju tidak Bu? Menghukum akan menguatkan karakter? Hukumannya apa dulu? Kita dalam konteks sekolah ya Bapak Ibu, bukan dalam konteks kriminal dan lain-lain. Dalam konteks sekolah, pembelajaran, apakah hukuman itu bisa menguatkan karakter? Ada yang bisa Bu? Ada yang tidak? Tidak karena apa Bu? Tidak bisa menguatkan karakter. Ada kejadian di mana hukuman itu ternyata tidak membuat anak jera aja Bu ya. Terus dipercanten kok Ibu tanya, sudah diberi kepercayaan, diberi kesempatan lagi dan terulang lagi gitu ya. Itu seperti itu. Ternyata hukuman itu salah satu alternatif saja gitu ya. Ketika mengena maka di situ bisa jadi dampak gitu. Tapi ketika tidak mengena kepada murid, ternyata bahkan mungkin murid merasa ada rasa sakit ya Bu ya, yang diterima oleh murid itu sendiri. Nah Bapak Ibu, ini sebuah refleksi ya untuk kita bersama, wabil khusus bagi saya pribadi begitu. Karena memang materi ini buat saya cukup luas sekali gitu ya, memberikan wawasan, memberikan sudut pandang baru bagi saya pribadi begitu ketika menyikapi murid itu seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu.
Apakah orang dewasa berhak memaksa murid untuk melakukan sesuatu? Tidak ya Bapak Ibu. Sekalipun mungkin dalam sisi ego begitu ya, kita merasa saya pasti punya power gitu ya untuk memaksa murid jadi benar, itu seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari apa yang saya pelajari di pada modul 1.4 kalau dalam CGP itu, nah ternyata semua tadi yang disampaikan itu, poin-poin tadi itu tiada lain, semua itu adalah hanya ilusi saja. Kenapa? Karena ternyata seseorang itu adalah individu yang punya independensi, gitu ya. Dia bergerak, dia tergerak oleh dirinya sendiri. Itu seperti itu. Nanti Ibu Bapak kita sama-sama ulas bareng-bareng begitu ya, lebih jauhnya. Ini hal-hal yang bisa jadi kita renungkan bersama ya Bu ya. Bahwa pertama, guru itu tidak pernah bisa mengontrol murid. Sekalipun murid manut, murid taat, kita tidak tahu ya Bapak Ibu, secara personal, secara individu dia sendiri apakah betul setulus gitu ya, dengan tulus untuk ikut seperti apa yang kita inginkan atau hanya karena keterpaksaan saja, itu seperti itu. Kemudian murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol karena kebutuhan dirinya. Tadi bisa saja murid ikut apa yang kita tuntut, tapi mungkin saja begitu itu karena dia berharap sesuatu, itu begitu. Daripada nilai letik, bisa ngeluan, kan seperti itu. Nah, kemudian ketika guru membujuk, suatu saat murid bisa saja juga memberi penolakan, kan begitu. Pedah we digiring ku guru, akhirnya ikut. Tapi ketika guru nggak ada, balubar, kan begitu ya Bu ya. Itu seperti itu. Kemudian murid ketergantungan pada pendapat guru, akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena motivasinya dari luar, motivasinya dari eksternal dirinya, itu seperti itu. Kemudian mengkritik murid membuat murid menuju identitas gagal. Ini juga salah satu yang jadi renungan saya ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita juga harus berhati-hati gitu ya mengelola kata-kata kita, kalimat-kalimat kita yang kita tujukan kepada murid. Kemudian membuat murid merasa bersalah hanya mengembangkan dialog diri negatif begitu. Dalam tahap perkembangannya murid itu memang perlu dorongan dari kita, dukungan dari kita, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan bisa saja ketika kita menjas gitu ya, anak itu salah gitu, anak itu keliru, mungkin saja muncul tadi ya dialog dalam dirinya sendiri menganggap bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian orang dewasa beranggapan bahwa mereka bertanggung jawab agar murid dapat berbuat hal tertentu, seperti itu. Padahal tadi ya Bu ya, setiap anak memiliki keinginan, kebebasan dan juga keinginannya. Perilaku memaksa tidak efektif, hanya akan menjadikan permusuhan. Bapak Ibu, memang kita sering mengulas tentang stimulus respon ya Bapak Ibu, bahwa kalau diberikan stimulus maka akan ada respon tertentu pada murid. Nanti kita akan sama-sama bandingkan Ibu Bapak. Ada juga yang disebut dengan teori kontrol begitu. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama gitu Bu. Ya. Bahwa anak itu harus seperti apa yang saya pikirkan, itu begitu. Dalam kajian stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, bahwa sesuatu itu harus seragam, itu begitu. Tapi ternyata ada sudut pandang lain bahwa dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak-anak kita tidak bisa kita samaratakan cara pandangnya, kan begitu ya Bapak Ibu. Ketika kita meminta kompetensi yang kita harapkan dari anak, ternyata mereka punya sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang kita inginkan itu begitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tadi ya dalam stimulus respon. Kemudian ternyata
dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuannya, begitu. Tidak bisa mohon maaf, kita berusaha memahami agar pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksakan apa yang kita pandang, di mana anak-anak punya kebebasan, begitu ya, untuk mengeksplor keinginannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Karena harapannya responnya A, ternyata si anak melakukan B, maka akhirnya kita judge itu sebagai kesalahan. Itu yang terjadi dalam stimulus respon. Tapi ternyata dalam teori kontrol semua perilaku itu punya tujuannya, Bu. Ya. Anak melakukan kesalahan itu pasti ada sesuatu, begitu. Anak melakukan pelanggaran itu pasti ada hal yang mungkin jadi nilai untuk dia, begitu. Itu seperti itu. Jadi menurut kita itu salah, itu keliru. Tapi di balik itu ternyata dalam teori kontrol itu seseorang melakukan kesalahan bisa jadi karena ada hal yang belum pernah gitu ya kita ungkap motivasinya apa, itu seperti itu. Kemudian dalam stimulus respon disebut orang lain bisa mengontrol saya. Tapi ternyata Bapak Ibu dalam teori lain hanya Anda, artinya dirinya sendiri yang bisa mengontrol Anda sendiri, itu seperti itu. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita hari ini menuntaskan kegiatan IHT ini sampai nanti sore juga ini adalah sebuah pilihan kita kan seperti itu. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah sempat saya ucapkan dulu ya. Tetapi juga ada sudut pandang dalam teori kontrol itu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Akhirnya dipaksakan. Ketika gagal, murid sesuai yang kita inginkan, kemudian kita lakukan pemaksaan. Itu seperti itu. Tapi juga ada sudut pandang lain yaitu bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Jadi bagaimana kalau anak punya keinginan lain dia harus kalah. Itu seperti itu. Orang lain memiliki pilihan yang berbeda, dia harus ambil pilihan yang saya inginkan, itu begitu. Tapi juga ada cara pandang bahwa model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Bapak Ibu dari dua sudut pandang ini menurut Bapak Ibu mana yang lebih Ibu Bapak pilih begitu ya dalam hal kita menyikapi siswa ataupun murid? Apakah stimulus respon atau teori kontrol, Bu? Teori kontrol ya, Bu ya. Apa kekurangannya, Bu, dari teori stimulus respon, Bu? Apakah dari dampaknya ataukah dari kalau saya rasa dampaknya juga akan cukup membekas ya, Bu ya. Dari aspek negatifnya itu seperti itu. Dalam teori kontrol di sini ada ada dialog ya, Bu ya. Dalam teori kontrol itu ada pendekatan yang lebih manusiawi gitu ya. Daripada hanya menghukum, itu seperti itu. Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, inilah nanti yang disebut ataupun yang dimaksud dengan disiplin positif Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak, disiplin itu terkadang kita memaknai disiplin itu sebagai patuh ya Bu ya. Taat begitu ya. Kepatuhan, ketaatan. Aturan, itu seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, disiplin itu memiliki makna ataupun arti belajar. Jadi ternyata Bapak Ibu mendisiplinkan itu berarti artinya adalah ya memberi ruang anak itu untuk belajar, untuk paham, untuk ngerti begitu. Bukan memaksa. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu mungkin dari sini Ibu Bapak sudah bisa memberi gambaran ya tentang disiplin positif itu apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu dari ulasan tadi berarti disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Iya, belajar menjadi
positif intinya mah gitulah ya Pak Hendi. Kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu belajar menjadi positif, bukan memaksakan sesuatu yang menurut kita benar. Itu seperti itu. Nah kan nanti kesananya akan arahnya akan agak ada perbedaan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu Bapak Ibu tentang disiplin positif. Kemudian nanti Ibu Bapak dalam disiplin positif itu ada banyak aspek ya yang mempengaruhinya. Ibu Bapak ada yang disebut 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi itu naon Bu Pak? Dorongan ya, kahayang apalagi ya. Semangat gitu ya. Bapak Ibu, ada yang termotivasi itu karena menghindari hukuman. Daripada angke dihukum datang jam 7.15 gitu ya, akhirnya pagi-pagi berangkat. Ini motivasi yang pertama, karena menghindari hukuman. Bayalah capek oke gitu ya, tunduh oke. Ya we calik we di dieu silakan begitu ya, karena takut upah kusuma kan dicatatnya. Kemudian Bapak Ibu, tipe motivasi yang kedua adalah karena mendapat imbalan. Wah, buah-buah ya amplop nanya bagus kan begitu ya. Motivasi we, semangat we kan begitu ya. Itu seperti itu. Ya kan begitu ya Bu. Satu, kalau mungkin saja karena menghindari hukuman, kedua karena mendapat imbalan atau penghargaan. Ada lagi Bu kira-kira satu lagi apa Bu? Naon cik? Ulang baca kayaknya Bu. Pada liur menjadi diri sendiri dan menghargai diri. Jadi ini Bapak Ibu 3 bentuk motivasi perilaku manusia yang akhirnya mendorong dia untuk berbuat, untuk melakukan aktivitas. Karena takut dihukum, karena takut nanti miskin, akhirnya dia belajar. Ketakutan. Kemudian bisa juga karena ingin mendapat imbalan, geus lulus SMA mah gampang neangan gawe gitu ya. Tapi ada juga motivasi agar bisa menjadi dirinya sendiri. Agar dia bisa menghargai dirinya di masa depan. Itu seperti itu. Bapak Ibu yang paling kita pilih yang mana Bu Pak? Ketiganya, insya Allah ya Bu ya. Luar biasa. Nah, Ibu Bapak supaya nggak tunduh ya, kita akan refleksikan bareng-bareng motivasi ini. Ada pada motivasi apakah aktivitas kita sekarang ya? Apakah ada di posisi pertama ya, kedua atau ketiga Bapak Ibu? Silakan Ibu Bapak bisa buka Mentimeter ya, nanti saya share juga. Biasanya kalau sudah megang HP mah ngorejat deui nya punya, kan begitu ya. Kalau sudah lepas dari HP tunduh biasanya. Saya kirim dulu linknya atau Ibu Bapak bisa buka Mentimeter ya ini. menti.com. Saya kirim dulu sebentar. Ada Power Ranger Bu. Nah, silakan Ibu Bapak. Power Ranger itu motivasi Bu nya. Sebuah motivasi. Itu saya sudah kirim Ibu, bangga silakan Ibu klik ya di situ. Ada beberapa, saya lihat dulu. Kita buka dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kayak Ibu Bapak kalau ngajar bisa seperti ini juga ya, kasih pertanyaan ke anak. Motivasi apa? Silakan Bapak Ibu bisa mengungkapkan kira-kira apa nih yang menjadi
dorongan kita di kesempatan hari ini untuk tetap bisa eksis dalam kegiatan IHT hari kedua ini. Ya, tinggal pilih. Kemudian nanti di halaman 2-nya silakan next gitu ya. Ada pilihan kedua. Karena sertifikat tadi saya hitung sudah banyak ya Ibu ya. No ayo nama ku abi di ijazah we ijazahnya. Ya, ada nah ini Bu. Maklum teh nya punya tos wayah kieu ya senang. Nah, ini Bu ya pantesan Ibu teh kaharu lagi ya cara ngajawab. Jadi ini hasil IHTP-nya bagus. Nah, pertanyaan 2 ya Bu ya untuk yang saat ini. Enter. Ya, yang kedua itu yang ke-1 ya Bu ya. Motivasi itu ada 3 ya Bu ya, ada 3 motivasi. Apakah untuk menghindari hukuman? Ya, interword itu berarti menuliskan langsung kata. Jadi Ibu Bapak tinggal tuliskan motivasi saya ingin jadi naon ya. Nggak bisa panjang. Nggak bisa panjang berarti Ibu jangan terlalu panjang berpikirnya ya. Menjadi diri sendiri untuk menghindari hukuman. Waduh, kesian dihukum Bu. Menghindari hukuman. Bagus, nah hukuman apa bagus gitu? Hukumannya di WA. Menghargai diri sendiri. Pengembangan kompetensi. Ya, ingin lebih baik, meningkatkan kompetensi. Bertemu Bu Riksa. Di sini absen sebenarnya. Naonai ingin, naonai itu lebih terjalin kasih, kasih. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian, menjunjung persaudaraan, ya, kebersamaan ya. Luar biasa ya. Demi aku itu siapa ya? Melaksanakan kewajiban menjadi guru yang solehah. Iya mah ibu-ibu dong biasanya. Pengelolaan kelas. Wah, luar biasa. Di sini absen Pakus sebenarnya. Luar biasa Ibu Bapak, kita kasih aplaus dulu ya. Dengan segala
apa yang mendorong kita untuk hadir di sini, Ibu Bapak sekalian? Kita lanjutkan, Ibu Bapak. Kalau mau tahu dicek di sini bagus. Ya. Jadi ada 3 aspek ya Bu ya tadi motivasi. Kenapa kita ulas 3 aspek ini Ibu Bapak? Karena kita juga nanti harus menyelami, tapi sanes dino balong ya Bu ya. Kita harus bisa mengidentifikasi murid kita di kelas ini motivasinya apa, begitu ya. Bisa jadi karena masih takut, karena disuruh orang tua, begitu ya, ditekan oleh keinginan ibu bapaknya, kan seperti itu. Atau mungkin sudah mulai bergeser menjadi ingin mendapatkan satu imbalan, gitu. Ingin punya prestasi, kemudian ingin dapat hadiah, nilai atau apa, itu seperti itu. Atau ada hal yang lebih baik lagi, yaitu tadi ya Bu ya, menghargai dirinya. Bagaimana dia punya proyeksi dirinya di masa depan yang dia cita-citakan sehingga itu menjadi motivasi dirinya untuk bisa lebih baik lagi, begitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, selanjutnya dalam tadi budaya positif itu ada 5 hal yang harus juga bisa kita gali gitu ya dari murid kita ini, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah itu nanti pertanyaan lu tadi punya nomor pertama. Jadi Bapak Ibu, karena Ibu udah mau dinilainya, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bu. Iya, karena dijelaskan terus nggak jawabnya malah liter. Yang pertama adalah apa Bu Pak? Bertahan hidup, survive ya. Ini yang mendorong manusia ini melakukan satu aktivitas, ya termotivasi untuk satu aktivitas. Bisa positif, bisa negatif ya Bu, Pak, kan seperti itu ya. Ini terlepas dari aktivitas seperti apa yang dia lakukan. Selanjutnya yang kedua adalah kasih sayang. Jadi manusia ini tidak bisa terlepas dari aspek psikologis ya Bu ya. Kasih sayang itu ya tetap saja. Walaupun istri sudah punya satunya, apa sih? Ya, kan? Langsung emosi. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kebebasan. Manusia itu punya kebutuhan dasar menjadi jiwa yang bebas, kan begitu ya. Karena baru udah kurang, wah rupa-rupa aja punya mengekspresikan kebebasannya. Kemudian karena kesenangan, ya, dia happy nih kalau seperti ini. Saya senang kalau belajar seperti ini kan begitu. Saya senang kalau ngariung gitu ya. Saya senang kalau yang ngasih materi itu tidak membosankan kan begitu ya Bu ya. Itu satu aspek yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah aspek-aspek yang tadi menjadi kebutuhan dasar manusia. Ketika salah satu ini hilang ataupun tidak ada begitu ya dalam kehidupannya, maka mungkin saja akan terjadi satu perilaku yang menyimpang begitu ya dari seseorang. Karena tidak bisa bertahan hidup, akhirnya mungkin bisa saja dia menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Kemudian juga kasih sayang, itu juga seperti itu. Siswa kita di kelas juga kalau kita praktikkan cukup banyak sekali ya Bu ya, yang memiliki problematika tentang kasih sayang ini, aspek diterima ini. Ya. Sehingga kemudian dia melakukan perilaku-perilaku yang kadang kita anggap salah gitu ya, menyimpang itu seperti itu. Kemudian kebebasan. Karena merasa dikekang gitu ya, bisa saja di rumah atau di keluarga atau seperti apa gitu ya, sehingga kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak pantas dilakukan kepada temannya gitu ya, atau kepada siapa. Kesenangan juga seperti itu. Karena dia merasa
apa ya, kehilangan kesempatan gitu ya, ataupun akses untuk bisa mendapatkan kesenangan, akhirnya mungkin saja dia juga melakukan hal-hal yang buruk pada temannya gitu. Karena dia merasa senang gitu ya, lamun ngajailan batur teh resep gitu. Saya senang kalau ngajailan batur teh bahagia gitu. Karena mungkin dia kehilangan nilai kebahagiaannya itu, Bu, ya di dalam kehidupannya. Sehingga dia mencari-cari, itu seperti itu. Penguasaan juga seperti itu. Bagaimana dia ingin punya power, ingin mendominasi, itu kan seperti itu. Sehingga kemudian bisa saja anak akhirnya ingin memperlihatkan, ya, menunjukkan power dia, kekuasaan dia di lingkungannya, itu seperti itu. Nah, itulah ibu bapak sekalian, kebutuhan dasar manusia yang nanti juga akan berimbas besar kepada tumbuh kembang seseorang, termasuk juga pada anak ataupun murid, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ibu bapak sekalian, tadi ya pertanyaannya sebetulnya baru sekarang diulasnya ya Bu. Kebutuhan apakah yang terpenuhi dari peristiwa berikut? Ini masih acak jawabannya ya Bu. Ready, berani ambil resiko menjadi pengedar narkoba demi pengobatan ibunya yang sakit keras. Sarno berkata, aku ingin bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Aku merasa bangga dan keren. Kemudian yang keempat, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku mau. Yang kelima, seru sekali bisa berenang di waterboom gitu ya. Nah, silakan ibu bapak bisa mengisi ya kira-kira jawaban dari pertanyaan tadi masuknya pada aspek yang mana, seperti itu. Linknya yang tadi nomor 1 ya ibu bapak sekalian. Tanya hiji bae Bu. Iya, kita lihatin ya. Ya, nomor 1 sudah bisa Bu? Nomor 2? Ada next nggak Bu ya? Tidak ada? Kalau tidak ada next nggak apa-apa ya. 1 saja ya Bu ya. Kita baca ya Bu ya. Radi berani ambil resiko menjadi pengedar narkoba demi pengobatan ibunya yang sakit keras. Ini mengindikasikan Radi itu kehilangan nah ibunya. Nah, cik Bu. Apa yang melandasi dia melakukan perbuatan ini Bu? Ya, kebutuhan diri atau akan bertahan hidup ya Bu ya, betul. Tadi udah banyak yang menjawab itu ya. Ada juga yang kasih sayang. Kenapa Bu kasih sayang Bu? Pak, nyaah kailungna nya. Ya. Nyaah kailungna. Kemudian yang kedua, Sarno berkata, aku ingin bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku.
kesenangan ya Bu ya. Atau kasih sayang atau diterima ya Bu ya. Karena dia ingin mendapatkan penerimaan dari orang lain. Bentuk lain dari kasih sayang kan begitu ya Bu ya. Itu seperti itu. Nah, bagus semua. Aku merasa bangga dan keren apa Bu? Pak? Ya, aspek penguasaan ya, bahwa dia puas dengan dirinya, dengan power yang dia miliki. Itu seperti itu. Kemudian, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku mau. Ya, kebebasan. Kemanapun aku mau. Itu seperti itu. Yang terakhir, seru sekali bisa berenang di waterboom. Nah, ini kesenangan ya Bu ya. Bapak Ibu, dasar-dasar ini ya, aspek-aspek yang mendasar inilah yang nanti juga perlu kita perhatikan begitu ya, bahwa kita menghadapi murid yang merupakan individu yang spesial begitu ya, punya kepribadiannya masing-masing dan mereka memiliki kebutuhan yang sama tentang ini gitu Bu. Mereka punya kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan penguasaan. Itu seperti itu. Ini yang harus bisa kita gali gitu dari anak dalam berinteraksi, itu seperti itu. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, itulah pentingnya kita tadi ya mengenali murid. Ibu Bapak sekalian, saya menggambarkan sebuah pohon gitu ya. Ketika kita ingin lebih jauh mengenali murid itu seperti apa? Pertama, kita harus membangun sebuah keyakinan pada diri murid itu sendiri. Begitu. Apa yang dia yakini yang akan dia dapat dari tindakannya itu? Nilai apa yang akan dia peroleh? Itu terkait dengan motivasi tadi ya Bapak Ibu. Apakah motivasinya hanya karena nilai? Hanya karena takut, sian diancam, terancam gitu ya? Atau ada nilai yang lebih dari itu gitu ya? Bukan hanya sebatas materi saja yang dia inginkan. Itulah pentingnya nanti kita Ibu Bapak sekalian membangun sebuah keyakinan. Selama ini Bapak Ibu memang sering kita dengar dalam pembelajaran itu adalah peraturan ya. Peraturan sekolah, peraturan kelas kan gitu ya. Ternyata Bapak Ibu ada hal yang bisa kita geser lebih jauh lagi, bagaimana kita membangun keyakinan kelas, keyakinan belajar. Nah, nanti ada perbedaan ya Bu ya antara keyakinan dan peraturan. Nanti kita ulas bareng-bareng, tapi saya menggambarkan secara umum saja dulu. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, dari keyakinan yang sudah dibangun, maka di situ kita perlu membimbing, mengontrol agar anak ini bisa meniti jalan keyakinannya itu. Itu seperti itu. Terkadang Bapak Ibu, pada aspek akarnya saja mungkin saja terjadi kekeliruan begitu ya. Di mana anak belum meyakini hal yang seharusnya dia lakukan. Sesuatu yang kita tuntut kepada anak, ternyata si anak itu juga belum ngeh gitu. Belum meyakini bahwa dia itu harus tertib, dia itu harus disiplin, dia itu harus aktif gitu ya. Dia itu harus bisa mengeksplor dirinya. Itu kan tuntutan-tuntutan kita ya Bapak Ibu terhadap anak. Tapi mungkin saja yang kita tuntut itu hanya baru dalam tataran aturan. Sesuatu yang kita minta kepada anak tapi belum menjadi sebuah keyakinan. Nah itu. Disinilah Ibu Bapak akan bisa kita cermati gitu ya. Akan berbeda nanti ketika sesuatu itu sebatas aturan dan sesuatu itu kita wujudkan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian disitulah nanti kita berfungsi untuk bisa membangun kontrolnya. Jika keduanya ini bisa berjalan Bapak Ibu, maka semua aspek tadi ya yang kita harapkan itu akan tumbuh gitu ya sebagaimana yang diinginkan. Itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Nah, Ibu Bapak, ini dia ya bahan renungan kita bersama juga begitu ya. Ada berbagai pendekatan
dalam menuntut seseorang atau menuntut murid dalam pembelajaran begitu ya, atau dalam berkegiatan di sekolah. Bisa jadi nanti ada yang di posisi penghukum ya Bapak Ibu, atau membuat orang yang merasa bersalah. Ini sebuah pendekatan kontrol, tapi kontrol yang negatif gitu ya. Bagaimana anak itu ya jadi mendapat tadi ya hukuman atau merasa bersalah, memiliki anggapan yang jelek tentang dirinya. Kemudian nanti bisa juga kita ada di posisi teman ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin juga kita ada di posisi pemantau. Seperti apa teman? Teman itu bisa menjadi seseorang yang akrab ya Bapak Ibu, membuatkan alasan untuk murid-muridnya ketika salah gitu ya. Oh nggak apa-apa gitu ya. Kita memberi toleransi kan seperti itu ya. Itulah teman. Ada yang mengambil posisi sebagai pemantau, selalu menghitung ya, mengukur, mengawasi kan begitu ya. Ini kelebihan, ini kekurangan kan seperti itu. Itu posisi pemantau. Kemudian ada juga ya posisi control manager. Manager itu dia mencoba untuk bisa menggali gitu ya. Menggali apa kekurangan muridnya, apa yang bisa diperbaiki dari muridnya, itu seperti itu Bu. Sehingga yang diupayakan oleh seorang manajer itu bagaimana dia menjadi dirinya sendiri, bukan apa yang diinginkan oleh orang lain, itu begitu. Jadi dari kelima ini Ibu Bapak sekalian, tentunya ada hal-hal yang nanti menjadi dampak ya. Jadi akibatnya. Kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Dalam posisi penghukum, guru itu bisa saja berbuat tadi ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru juga bisa jadi dia mengatakan misalnya, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan ini. Gitu ya, ada hukumannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau membuat orang bersalah, biasanya guru memberi jas ya, memberi ceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya dengan kata-kata, kamu ini sudah mengecewakan begitu. Kalau teman, guru itu nanti akan berkata, lakukan untuk Bapak gitu ya. Tolong dong kamu begini gitu ya. Itu seperti itu. Jadi posisinya sebagai teman. Ya sudah, nanti Bapak atau Ibu bantu bereskan. Bahkan mungkin lebih dari tadi ya Bu ya. Pemantau itu lebih kepada mengawasi ya. Tahu nggak kamu aturannya? Apa konsekuensinya? Itu seperti memantau. Manajer ini lebih kepada menggali ya Bu ya, menggali permasalahan. Tahu nggak kamu apa yang jadi keyakinan kita? Gitu ya. Ada aturan, ada keyakinan ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang kamu yakini dari hal itu? Jadi menggali apa yang diketahui anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ibu Bapak sekalian, pada prinsipnya hukuman dan penghargaan itu ternyata sama ya Bapak Ibu. Jadi satu hal yang memiliki kesamaan. Satu, pengaruh jangka pendeknya bisa saja murid itu melakukan apa yang diinginkan jangka pendek. Tapi dengan penghargaan dan hukuman pada jangka panjang ini bisa mengurangi motivasi anak itu sendiri gitu Bu. Jadi karena anak dihukum, jangka pendeknya mungkin dia taat. Tapi dalam jangka panjang Bapak Ibu sekalian, penghargaan atau hukuman ini bisa saja menjadikan anak menjadi tidak mau begitu ya, enggan melakukan apa yang kita harapkan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah penghargaan itu tidak efektif. Setuju nggak Bu Pak? Ketika Ibu Bapak memberi penghargaan kepada anak yang berprestasi gitu ya, karena juara maka kita hargai. Efektif nggak Bu untuk membangun sebuah disiplin positif? Tidak ya Bu ya? Sepakat Bu? Sepakat ya Bu ya? Karena ada istilah bahwa penghargaan itu juga penghukuman gitu Bu. Penghargaan itu menghargai satu pihak tapi juga menghukum pihak yang lain ternyata. Karena nggak berhasil seseorang anak, akhirnya dia merasa terhukum.
oleh penghargaan itu, merasa kecil dirinya, gitu ya, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, itu seperti itu. Jadi pendekatan penghargaan dan hukuman ini juga Bapak Ibu sekalian harus kita pertimbangkan, gitu ya, seberapa efektifnya untuk kelas kita, itu begitu. Penghargaan merusak hubungan, sepakat Ibu? Setuju nggak? Contohnya gimana Bu, Pak? Kalau dikasih penghargaan ternyata bisa merusak hubungan. Yang menerima penghargaan dia akan merasa bahwa saya paling Ya. bagi mereka yang tidak menerima penghargaan bahwa dia lagi. Iya, betul, sisirikan ya. Betul sekali. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya, penghargaan ini ternyata bisa merusak hubungan. Saya tadui dan menang mah gitu ya. Akhirnya terjadilah naonnya? Ya, kecemburuan ya, gap ya Bu ya, itu seperti itu. Akhirnya hubungan menjadi rusak dari penghargaan itu sendiri. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan sebuah survei ya, sebuah penelitian. Ketika seseorang diberi penghargaan, ternyata dalam kinerjanya bukan semakin baik, justru semakin menurun. Gitu. Jadi ada sebuah penelitian akhirnya mendapat kesimpulan seperti itu. Menurunkan kualitas dan kreativitas juga. Itu begitu. Kenapa? Karena ada faktor eksternal yang memotivasi dia untuk berbuat. Sehingga akhirnya dalam dirinya bisa saja dia terpaksa untuk melakukan itu. Itu begitu. Ya. Yang kelima adalah penghargaan itu menghukum. Itu tadi ya Bapak Ibu sekalian. Ada pihak-pihak lain yang akhirnya tersakiti dari penghargaan yang diberikan itu sendiri. Membangun keyakinan kelas. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang diharapkan bisa kita terapkan ya di dalam pembelajaran kita di kelas, yaitu kita membangun keyakinan. Deskripsinya saya rasa Ibu Bapak juga sudah paham gitu ya. Membentuk sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, mendorong rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Jadi Bapak Ibu, kalau aturan tadi ya saya sebutkan, aturan itu memaksa ya, tapi keyakinan ini muncul dari diri sendiri. Maka akan ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Apa Bu bedanya Bu peraturan dan keyakinan? Peraturan itu dibuat cerdas. Peraturan itu Ibu Bapak dibuat sepihak, betul nggak Bu? Masuk di sini kamu harus begini, tanpa ada sebuah diskusi, ya, tanpa ada sebuah kompromi, itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ketika membangun sebuah keyakinan, maka berbeda dengan aturan. Keyakinan itu dibangun melalui kesepakatan gitu. Nah ini nanti Ibu Bapak bisa terapkan ya, bagaimana kita membangun keyakinan belajar ataupun kelas. Apa saja yang sama-sama kita sepakati dalam belajar. Ini penting ya Bapak Ibu di awal pembelajaran, agar kita sama-sama menyepakati, oh ya ini loh yang harus kita laksanakan dalam setiap aktivitas belajar itu. Selanjutnya, peraturan memaksa ya, jelas tadi sudah. Tapi keyakinan itu akan menggerakkan, gitu ya Bu. Jadi ada sisi edukasinya ketika kita membangun sebuah keyakinan. Itulah nanti yang akan menjadi cikal bakal karakter, gitu ya Ibu Bapak sekalian. Bagaimana kita dituntut untuk membangun profil pelajar Pancasila, maka yang harus kita bangun itu adalah sebuah keyakinan ini. Tidak cukup hanya dengan membuat aturan, tapi bagaimana membangun anak ini punya kesadaran. Ini yang jadi PR kita bersama, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Ibu Bapak, dalam membuat keyakinan kelas, ini salah satu langkahnya ya. Tentunya Ibu Bapak juga punya opsi ataupun punya teknik tersendiri ya. Bagaimana kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Curah pendapat di dalam kelompok. Kalau kita sudah beri kesempatan anak untuk curah pendapat, biasanya kita juga bisa dapat
berbagai masukan gitu ya dari anak-anak apa yang menjadi hal yang penting untuk dibangun menjadi sebuah keyakinan. Selanjutnya, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi sosialisasi juga bernilai penting gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, mau nonton lagi Bu? Kita nonton ya Bu ya. Supaya tidak Bu, Pak, ini sebetulnya film klasik ya, yang sudah pernah kita tonton kayaknya nih. SpongeBob dong Bu. Diam sih Cah. Kelihatan Bu? Pemerannya juga tidak asing untuk Ibu Bapak ya. Ya, ini suaranya cuma dari sini, mudah-mudahan bisa terdengar ya.จะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะพี่ไม่กลับมาเล่นใบ้คำตอบฉันยังไม่ได้ใบ้เลยแกว่งเท้าหาซิ Ya. Sepertinya Ibu Bapak udah pernah nonton ya Bu ya? Bapak Ibu, ada satu hal, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran ya dari tayangan tadi terkait dengan sebuah komunitas gitu, sebuah gerakan. Kalau kita hubungkan dengan kelas adalah bagaimana kita ingin membangun sebuah kelas. Dari tayangan tadi Ibu Bapak, kira-kira apa yang bisa kita tangkap gitu ya? Ada pelajaran apa Bu Nung dari yang tadi ditayangkan? Silahkan. Tongsiun. Olah siun kujuri. Harus kompak. Nah, betul. Tapi tadi kompak dah Bu. Kenapa? Kompak nggak salah. Apa Bu yang salah Bu? Apa yang kurang nih dari gerakan tadi Bu? Ya, ini sudah jadi gerakan bagus ya. Arahan, ya. Kurang koordinasi. Nah, itu betul. Ongko hayang nggak jauh tapi nggak deketan deui kan begitu ya. Jangan jadi penakut, betul sekali. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini mengajarkan kita tentang mental ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membangun mental, suasana mental di kelas, suasana mental tim kita, gitu ya, tim kelas kita, agar mereka bisa kompak, punya visi yang sama, cara pandang yang sama, keyakinan yang sama, dan kerjasamanya itu seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ibu Bapak kita bisa memetik hikmah dari sini gitu ya. Sesuatu yang tidak terorganisir akhirnya hanya akan menjadi runtuh, itu seperti itu. Harapan-harapan yang kita inginkan ternyata akhirnya malah setback lagi, kembali lagi ke belakang, itu seperti itu. Ketika tidak bisa kita bangun solusi-solusinya.
Baik Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan. Nah, Ibu Bapak, ulasan selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, restitusi ada yang tahu Bu artinya Bu, Pak? Pemulihan ya. Ibu Bapak sekalian, kelas yang ideal adalah kelas yang memiliki keyakinan tadi ya. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi, menghargai begitu ya. Apalagi menolong, membantu kan seperti itu ya. Aktif, kreatif itu yang kita harapkan dalam keyakinan kelas. Kemudian nanti mudah-mudahan ada sesi lain seperti Pak Purnama ajukan ya, bagaimana membangun manajemen kelas yang baik gitu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi dari keyakinan kelas yang ada, mungkin saja terjadi pelanggaran. Nah, Bapak Ibu kalau ada anak yang melanggar di kelasnya, apa yang kita lakukan Ibu Bapak? Ya, boleh Ibu Bapak mengajukan gagasannya apa saja atau pengalamannya ketika anak melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Tegur. Diberi peringatan dulu. Ya. Setelah itu ditanyakan apa melakukan hal itu. Terus bagaimana agar dia tidak mengulangi hal tersebut lagi. Terima kasih Ibu Bapak, kita aplaus dulu buat Bu Yani biar semangat Ibu ya. Tepuk semangat, kumaha Bu? Ya. Yang kompak. Tong juga si Pimak tadi Bu ya. Siap Bu? Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Ding ding ding, duk duk duk. Iya. Ya, kumaha Bapak Ibu wel. Asalkan kau bahagia. Betul Bapak. Bapak Ibu tadi soal Pak Hendimas, nah kade sebenarnya Pak Gum matarina tong abot teh. Kayak bisi uwi tenepi-nepi ka bumi. Oleng di jalan, bingung bade ka mana ieu teh uwi teh sebenarnya. Bapak Ibu santai saja ya, materi kita lebih kepada kita merefleksikannya Bu ya. Wawasan kemudian nilai-nilai yang sudah kita miliki untuk kita sama-sama sharing. Baik dirinya ya Bu ya. Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak juga sudah lebih paham sebetulnya tentang ini. Saya hanya sebatas sharing saja di sini. Ada yang disebut segitiga restitusi ya Bu ya. Ibu Bapak, yang pertama yang melandasi segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Karena Ibu Bapak, ketika seseorang melakukan kesalahan pasti akan ada rasa gelisah gitu ya. Kelihatan lahnya Bapak Ibu, budak anu melakukan kesalahan tong boro budak ya, kita juga sama ya Bapak. Ditanya ke Bu Ii salah kan ngadeg deh gitu teh ya. Soalnya Bu kan begitu. Maka Ibu Bapak, ketika ada satu kesalahan yang dilakukan dalam perspektif segitiga restitusi ya Bu ya. Pas pada asar Pak Jani. Yang pertama adalah apa Bu? Menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas? Yaitu Ibu Bapak, kita memberi arahan begitu ya, bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan gitu. Sehingga muncul emosi yang positif pada diri anak gitu. Namun tadi Bu Santi distabilkan tuh. Jadi harusnya ketika melakukan kesalahan
yang pertama dilakukan itu adalah membangun kestabilan identitasnya, gitu. Bahwa dia seorang manusia, gitu ya, mungkin saja salah, mungkin saja melakukan kekeliruan, itu gitu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya ketika seseorang melakukan kesalahan, begitu. Ibu bapak sekalian, ini saya teringat sebuah peristiwa Rasulullah ya Bu ya, sedikit lah ngadongeng ya Bu. Rasulullah suatu ketika Ibu bersama sahabat ada di masjid, gitu. Datanglah orang Badui, tapi bukan Badui di mana Pak ini? Banten. Orang Badui Arab ya banyak datang ke situ, Badui ya. Datanglah dia ke dalam masjid itu Bu. Batur maka masjid teh naon Pak Bu? Sholat, zikir, insaf, tobat ya. Bu ini si Badui ini datang ke masjid malah kencing Bu. Melihat kejadian itu Bu, sahabat Rasul marah. Ketika marah, salah satunya ada yang sudah ingin punya ya menggertak dan bahkan melakukan ancaman gitu ya. Tapi ibu bapak, dalam hadis itu dinyatakan ternyata Rasulullah justru menahan sahabatnya. Gus marambak, gus hayang bukan lah ya Bu bahasana begitu. Tapi kata Rasulullah, dakhu, diamkan dia, biarkan dia, itu seperti itu. Kok Rasulullah begini ya? Ini juga ibu bapak salah satu hal yang jadi renungan saya gitu ya. Tadi bahwa orang melakukan kesalahan itu banyak hal, banyak aspek gitu ya, banyak faktor kan begitu. Tidak serta-merta kemudian seorang melakukan kesalahan kita judge dia sebagai orang yang berdosa. Tidak mesti seperti itu. Kenapa? Karena bisa saja, mungkin saja siapapun juga melakukan kesalahan kan begitu. Sehingga Rasulullah juga seperti itu, memberi kesempatan dulu orang itu untuk menyelesaikan hajatnya. Nah, setelah itu ibu bapak barulah Rasulullah kemudian menanyakan dirinya, gitu. Siapa kamu ini? Mau apa kesini? Ada apa? Gitu. Ternyata orang ini ingin ketemu Rasulullah kan begitu. Nah ini dalam konteks pembelajaran juga ibu bapak sekalian, anak melakukan kesalahan ini juga kita harus membangun sebuah kesadaran tadi. Sangat mungkin siapapun melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yang harus kita lanjutkan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kalau memang itu salah, maka kita harus menanyakan kepada anak itu. Kamu tahu kan ini kesalahan? Kamu tahu kan ini satu pelanggaran kan? Sehingga anak akan mengungkapkan keyakinannya. Gitu Bu ya. Kalau kita pakai posisi menghukum, anak hanya akan merasa Bu ya. Kalau kita menjas anak begitu ya, anak akan merasa bersalah, berdosa kan begitu ya, merasa orang yang hina, orang yang jelek kan begitu. Tapi ketika kita bertanya kepada anak, kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu salah? Artinya sebetulnya kita menggali keyakinan dia. Oh iya, aku itu salah sebetulnya kan begitu. Jadi muncul sebuah keyakinan. Itulah ibu bapak yang dimaksud tadi ya, keyakinan kelas, keyakinan belajar. Bagaimana nilai-nilai itu terbangun di dalam diri anak itu. Sekalipun dia melakukan salah, yang kita gali adalah keyakinannya itu. Kalaupun dia ragu dengan keyakinannya, disitulah kita harus menguatkan anak itu tentang keyakinannya itu. Bahwa keyakinan yang semestinya dia lakukan itu akan memberi dampak yang lebih baik gitu, ketimbang dia melanggar keyakinannya. Setelah kita memvalidasi bahwa itu salah dari pengakuannya ya Bu ya. Jangan kita yang menghukuminya. Kamu ini salah, nah kamu mah. Nah, itu sebuah labeling ya. Ini tidak dibenarkan ya Bu ya. Sebisa mungkin kita memvalidasi kesalahan itu dari diri anak itu sendiri. Sehingga muncul sebuah pengakuan. Ya. Barulah kemudian kita menguatkan lagi dengan menanyakan keyakinannya. Misalnya gitu ya, kita bertanya dengan pertanyaan, lantas harusnya coba kamu seperti apa dalam belajar? Seharusnya kamu itu seperti apa melakukannya? Itu begitu. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, yang pertama apa Bu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan dari dirinya sendiri, kemudian menanyakan keyakinannya. Apa yang kita yakini? Nah, kita membangun dan menguatkan lagi
keyakinan diri pada anak tersebut. Itu seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu menstabilkan identitas ya. Dari identitas gagal menjadi sukses. Ketika anak salah tidak kemudian kita jatuhkan lagi. Tapi dari kegagalan dia harus membangun dirinya menjadi identitas sukses. Kesalahan adalah proses pembelajaran. Ini maksud menstabilkan identitas. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang merasa gagal. Ya seperti itulah Ibu ya kalau kegagalan. Bentuk pertanyaannya bisa membuat kesalahan itu adalah yang baik. Kesalahan itu sesuatu kewajaran. Gitu ya. Manusia tidak ada yang sempurna. 3, saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus bagaimana memperbaiki masalah. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian atau misalnya, apakah kamu sudah baik untuk diri sendiri? Validasi tindakan yang salah, yaitu poinnya yang pertama, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhannya. Kemudian guru bergeser dari stimulus respon ke teori kontrol tadi. Daripada menghukum gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita bergeser kepada teori kontrol. Selanjutnya, mengenal dan mengakui kebutuhan murid, nada suara tidak memojokkan. Itulah tindakan restitusi. Salah satu bentuk-bentuk pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah. Gitu ya. Jadi dari kesalahan itu bisa saja kita hiperbolakan ya Bu ya. Kamu melakukannya karena beralasan, pasti ada alasannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Mungkin kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif. Bersediakah? Menanyakan keyakinan dalam teori kontrol memunculkan motivasi intrinsik. Nah ini ya Bu ya. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ketika ada guru, anak tertib. Ketika ada yang mengawasi, anak juara gitu ya. Tapi ketika pengawas itu hilang, kontrol itu tidak ada, maka motivasi pun akhirnya turun lagi kan gitu ya. Nah, yang kita harapkan adalah munculnya motivasi intrinsik. Ada guru, tidak ada guru, anak akan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat kan gitu ya. Senang dengan ilmu, bukan senang karena gurunya gitu ya. Senang gara-gara guru, nah tapi senang dengan ilmunya. Nah ini headsetnya punya. Karena kadang anak juga milih-milih guru aja punya. Wah, aku mah senang sama guru ini. Itu guru ini teresep kan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, Ibu Bapak, mari kita bergeser gitu ya paradigmanya bagaimana kita membangun sebuah kesadaran cinta terhadap ilmunya. Itu begitu dalam pembelajaran. Selanjutnya, identitas murid stabil. Karena tadi ya tidak ada emosi negatif ketika anak memproses restitusinya itu. Murid siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, bahwa dia memiliki keyakinan dan tindakan yang salah itu harus dia perbaiki. Nah, dari situlah kemudian akan membangunnya Ibu Bapak sekalian komitmen dalam perbaikan. Ibu Bapak sekalian, kita akan merefleksi ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan Ibu Bapak bisa mengutarakan ya yang saya kenal dari prinsip disiplin positif sebelum kegiatan ini adalah Bapak Ibu, saya sendiri ketika mengulas tentang materi ini saya sendiri menggali diri saya sendiri begitu ya. Menemukan diri saya belum bisa juga sampai kepada apa yang diharapkan gitu ya dari nilai-nilai ini. Dan ini juga sebuah pembelajaran bagi saya sendiri bahwa memang tadi menyikapi murid termasuk gitu ya ketika anak melakukan kesalahan itu kita harus bisa lebih bersabar gitu ya. Menggali apa masalahnya, apa motifnya gitu ya, alasannya apa. Apakah anak ini tidak punya keyakinan yang positif dalam dirinya gitu, karena frustasi mungkin ya. Karena anak ini depresi, karena tertekan dengan kehidupannya, sehingga anak ini tidak punya hal yang baik dalam keyakinannya. Itu seperti itu. Dan inilah Ibu Bapak yang bagi saya sendiri, saya harus bisa banyak menggali lagi apa yang menjadi problem
apa ya, yang bukan hanya dari luar anaknya saja, tapi bagaimana dari dalam diri anak ini yang akhirnya menjadi masalah utama gitu ya dalam dirinya. Itu seperti itu. Sehingga kemudian ibu bapak sekalian, dari pembelajaran yang saya dapatkan gitu ya dari materi budaya positif ini, insya Allah saya akan berusaha gitu ya menerapkan, mengimplementasikan pendekatan paradigma baru ini kepada anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita dalam membangun, mewujudkan anak-anak kita yang mungkin 10-30 tahun ke depan akan lebih hebat lagi tantangannya ya Bu ya, tantangan yang akan mereka hadapi. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau menyampaikan seperti apa prinsip yang sebelumnya mungkin sempat kita yakini begitu ya. Karena dulu juga Bu, saya paling resep ngehukumnya punya. Kalau mantan pramuka kan ya paling resep itu ngahwak kan gitu ya. Tapi dari pembelajaran ini saya juga banyak menggali gitu ya, ada hal yang bisa saya upayakan lebih baik gitu ya. Lebih baik lagi untuk bisa memperbaiki situasi murid yang mungkin perlu pendekatan lebih jauh gitu ya. Enggak Ibu Bapak ada yang mau menyampaikan? Oh, kalau tidak ada berarti Ibu Bapak boleh menuliskan saja ya, bisi lamun nggak dongeng mah dicuri ya. Bapak Ibu bisa mengisi refleksi secara mandiri. Ya, ini refleksinya saya share ya Bu ya. Nah, kalau ditulis mah paling semangat ya, karena tidak harus berbicara. Silakan Bapak Ibu, sudah saya share untuk refleksi kegiatan di hari ini. Ada yang paling Ibu Rida, Bade, Bade. Ya Bu. Terima kasih. Basically, mempelajari tentang disiplin positif ini, saya sudah mungkin saya sudah cukup memahami. Tetapi mungkin kekurangan saya, refleksi dari kegiatan hari ini, mungkin kekurangan saya adalah langkah-langkah pendekatannya. Contohnya misalkan, kalau misalkan saya setiap masuk awal ke kelas itu biasanya saya ingin menanamkan bahwa mereka datang ke sini itu untuk menjadi baik. Tekankan, kalau pikirkan bahwa hari ini kalian datang ke sini untuk menjadi baik. Kemudian ketika bertemu dengan ini yang menjadi kesalahan saya adalah ketika anak itu kembali melakukan hal yang sama. Nih contoh kasus saya di kelas 12 ketemu dengan anak, kalau setiap bertemu dengan saya atau di pelajaran yang lain, dia itu selalu memakai topi dengan posisi yang nyenglet kaki kiri. Itu selalu saya ingatkan, tahu kan nggak boleh pakai topi di kelas ya. Ketemu lagi, gitu lagi gitu. Sampai saya dapat pembelajaran tadi, apakah mungkin ketika anak ini memakai topi, mungkin itu adalah motivasi dia untuk berada di kelas. Karena saya berpikir begitu, oh iya. Atau kemudian ketika membuat kesalahan lagi anak itu, kemudian saya seperti tadi, ya kumadinya yang penting kamu bahagia. Itu adalah bentuk bahwa kita give up, kita menyerah. Karena memang di jam-jam terakhir mau tidak mau performa kita juga selain anak-anak kita juga sama merasakan bahwa akhirnya ya cuma nyampe. Atau misalkan terserahlah kamu mau ngapain, akhirnya begitu. Nah ini refleksinya. Jadi mungkin yang menjadi pembelajaran hari ini adalah bahwa saya harus banyak lagi belajar tentang pendekatan-pendekatan. Teknisnya sih harus seperti apa sih? Karena jujur gitu ya, ketika menghadapi anak yang jujur kelas gitu, ketika menghadapi anak yang jujur kelas itu, kita kan sulit mengidentifikasi anak ini seperti apa, kebutuhannya apa. Itu tidak mudah.
paling saya melihat secara klasikal, oh di kelas ini tuh seperti ini. Sampai kita kan sampai menjadi klasifikasi, aduh ampun gitu. Itu juga sama. Akhirnya kita menjadi bahwa kelas ini seperti ini. Maka kemudian saya berpikir itu perlu dikumahakan gitu. Karena di kelas ini jam terakhir, jam nasib kelas yang dijadi itu saya ketemu di jam terakhir aja gitu. Nah akhirnya saya berpikirnya perlu kumaha gitu. Ini yang menjadi refleksi hari ini, bahwa saya harus banyak belajar pendekatan-pendekatan, kemudian dengan cara apapun, dengan cara lelah seperti apapun, akhirnya buat diri kita adalah menghadapi perubahan ini, kita harus open mind, bahwa kita harus selalu terbuka. Ya seperti yang misalkan kita nolak tuh jadinya, memang itu kan keluhan manusiawi ya. Tetapi pada akhirnya dengan perubahan ini kita harus open mind. Ya mau gimana lagi? Oh kita tidak bisa statis gitu. Ternyata manusia itu ya dinamis. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Siapa? Ya, kita sesi sharing ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Jani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Hukum. Ya. Refleksi dari. Ya Pak Jani. Ini berapa yang menolak Mas jadi dulu. Refleksi dari kegiatan ini adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sakit itu Keren. Ayo curiga oleh. Ayo orang mana salah. Ya, baik. Ada lagi? Iya, silakan Sensei. Terima kasih. Sama-sama. Pada dasarnya, setiap masalah yang muncul antara siswa dan guru di proses pembelajaran, kembali lagi sebenarnya pada diri kita sendirinya sebagai guru. Karena prinsipnya yang punya kekuasaan tertinggi memang guru pada saat di kelas, bukan siswa lagi. Karena memang anak-anak tergantung gurunya. Pada saat mereka dibawa di situasi yang benar nih, ini terasa sama diri sendiri. Pas saya masuk kelas, terus saya bilang dalam diri sendiri, iya kelas iya deh. Jam terakhir gitu. Itu udah langsung membentuk semacam blok dalam diri kita bahwa masuk kelas itu saya pasti akan dibikin marah, kesal, kecewa, segala macam. Tapi setelah saya coba, selain merusak diri saya sendiri, ternyata pada proses pembelajaran di jam-jam terakhir itu dan di kelas yang prodi, saya cuma menanamkan satu hal. Ya Allah, saya masuk kelas ini, saya mau keluar dengan hati yang baik juga. Saya mau keluar dengan bahagia juga. Maka saya ingin bahwa setiap anak-anak bereaksi apapun, itu harus jadi kebahagiaan dan sistem. Pada di titik itu saya merasa gini, walaupun dia melakukan kesedihan, itu cuma melakukan sesuatu yang buat saya sedih, misalnya nih tiba-tiba, saya kalau keluar tanggal dan dia tidur dari jam awal saya masuk sampai saya terakhir pulang, kita nggak bangun-bangun, walaupun dibangunin juga nggak bangun. Itu sampai di titik gitu, oh iya, bahwa manusia itu punya batas lelah dan kita harus mengerti itu. Bukan, tidak bisa lagi untuk diajak bicara. Jadi pada saat itu cuma tinggal kita kembali ke diri kita, menerimain bahwa itu adalah sesuatu pelajaran buat kita juga. Seberapa baiknya nanti kita bisa memperbaiki diri di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan aja lah itu jadi kebaikan buat ibu bapak. Segitiga restitusi, maka kita kembalikan saja sama Allah. Yang terima sekali. Dan juga kasih Pak Hukum ya. Sekalian kesimpulannya yang sudah ditutup tuh. Jadi kalau boleh disimpulkan, ditutupnya belakangan ya. Siap. Nah, dari semua untuk membangun disiplin positif, pembelajaran dengan berbasis kasih sayang,
terus membangun keyakinan gitu ya. Kalau menurut saya itu sama persis seperti kita membangun sebuah rumah tangga. Tuh, Bu. Di mana di dalamnya kita membutuhkan komunikasi yang baik. Karena ternyata dalam rumah tangga pun kalau komunikasi kita jelek, pasti bakal sering jengkel, sering pengen marah, pengen ngapain gitu ya. Nah ternyata di kelas itu ternyata seperti itu. Ketika segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan dengan baik, semuanya insya Allah anak-anak itu akan mudah kita kondisikan. Begitu Bapak? Betul sekali, keren. Betul kan Ibu-Ibu? Lisan. Saya juga banyak mengambil pelajaran gitu dari materi ini, bahwa tadi benar ini sebetulnya prinsip kita baik di kelas Ibu Bapak, baik kita dengan keluarga ataupun juga dengan relasi kita itu seperti itu. Ini sama saja karena semua orang itu punya kebutuhan dasarnya mereka masing-masing yang harus terpenuhi. Juga mereka memiliki motivasi yang bisa jadi paten kalau motivasi itu betul-betul motivasi intrinsik yang datang dari jiwa mereka, dan disitulah perlunya keyakinan. Kalau dalam bahasa agamanya adalah akidah kan gitu ya Bu ya. Jadi kalau akidahnya sudah kuat, rekaman mana pasti pasti kokoh begitu ya, tangguh, itu seperti itu. Ibu Bapak, mudah-mudahan dari ulasan kita di kesempatan akhir IHT ini bisa membawa kita memetik sebuah banyak hikmah ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi manusia-manusia masa depan yang berhasil ya Bu ya. Dengan potensi, kemampuan, dan perbedaannya masing-masing seperti itu. Bahwa kita tidak bisa samaratakan, kita tidak bisa anggap semuanya seperti yang kita inginkan kan begitu. Tapi mudah-mudahan dengan keyakinan yang kita tanamkan pada anak ini, jadi apapun mereka tetap akan menjadi orang yang bermanfaat kan begitu ya. Khairukum anfa'uhum linnas, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Maka jadi apapun jadilah bermanfaat. Itu mungkin Ibu Bapak ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu.